Nah, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk jujur pada apa yang kita tahu dengan keadaan hati kita, yaitu ketakutan. Ketakutan adalah situasi emosi yang normal yang dialami oleh setiap orang. Tetapi jika ketakutan itu berlebihan, maka ketakutan itu akan menjadi penguasa. Dan ketakutan itu akan menjajah, ketakutan itu akan mengintimidasi, ketakutan itu akan menjadi situasi perasaan yang menguasai seluruh hidup seseorang, yang mendorong dia melakukan atau bertindak dalam situasi-situasi tertentu akibat dari ketakutan-ketakutan. Nah, ketakutan misalnya terhadap situasi yang terjadi di luar kemampuan dan kendali kita. Misalnya ketakutan terhadap bencana alam, ketakutan terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi di luar kita, itu normal. Bahwa ketakutan itu tidak, keadaan yang mengakibatkan ketakutan itu tidak bisa kita kendalikan, berada di luar kekuatan kita. Maka kalau situasi yang kita tahu bahwa itu menakutkan, kita bisa meminta hikmat dari Tuhan untuk menghindari keadaan yang kita tahu bahwa itu keadaan yang akan mengakibatkan kecelakaan, yang akan mengakibatkan bencana, sehingga kita tidak terlalu takut terhadap situasi itu, tapi kita meminta hikmat Tuhan untuk menolong kita mengatasi situasi ketakutan kita. Nah, saya memberi contoh yang sederhana. Saya punya pengalaman yang benar-benar membuat saya terus ada dalam ketakutan yang berhubungan dengan keselamatan anak-anak saya. Nah, di lingkungan kita itu kejahatan karena minuman keras itu sangat besar, yang berpengaruh atau berakibat terhadap anak-anak. Nah, saya sangat takut sekali dengan anak laki-laki saya yang sudah umur 17 tahun, yang pergaulannya sama-sama dengan teman-temannya, dan juga mengalami pengaruh atau juga alami pengaruh dari kemabukan. Karena ketakutan saya yang terlalu besar, sehingga saya melindunginya dengan cara yang bisa saya lakukan, sampai pada kekerasan pun saya lakukan terhadap dia. Misalnya kalau saya tunggu sampai jam 10 malam, jam 11 malam dan anak ini belum pulang, saya sangat khawatir dan takut. Lalu kemudian waktu dia pulang saya tidak tenang dan saya bisa kemudian pukul dan marah sekali. Lalu selalu saja saya emosi karena ketakutan dengan alasan itu. Dan saya terus berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan beri saya hikmat dan pengertian. Dan saya dengan anak ini berulang kali kami dua terus bicara. Lalu kemudian saya mulai menjadi belajar tenang, karena juga memberi kepercayaan kepada dia dan mengerti bagaimana dia dalam pergaulan. Dan juga saya pergi atau saya lihat teman-teman saya menghubungi teman-temannya dan orang tua dari teman-temannya, sehingga saya kenal lingkungan di mana dia ada. Ini adalah cara untuk mengurangi ketakutan saya, dan ini cara untuk menolong saya tidak tinggal dalam ketakutan yang mengakibatkan hal yang buruk yang saya lakukan terhadap anak saya. Nah, itu yang saya alami karena situasi di luar kehidupan kami, lingkungan yang sedang penuh dengan kekerasan hari ini, kejahatan hari ini karena minuman keras, tidak sanggup dan tidak bisa saya tangani. Itu ada di luar kemampuan saya, dan itulah situasi ketakutan saya. Nah, saudara-saudara, kita tidak bisa mengendalikan sesuatu di luar dari diri kita. Karena itu ketika kita takut terhadap situasi yang terjadi di luar kemampuan kita, mari kita berdoa dan meminta Tuhan. Kita juga belajar terus berdoa dengan kata-kata yang digunakan oleh sang pemazmur, oleh Raja Daud. Kasihanilah aku ya Allah atas situasi ketakutan hatiku. Kasihanilah aku ya Allah atas situasi kekhawatiran hatiku, supaya kita memperoleh kekuatan dari Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, berharaplah kepada Allah, sehingga Tuhan memberi kita hikmat untuk mengatasi situasi ketakutan yang tidak sanggup kita atasi karena berada di luar keadaan yang tidak bisa kita atasi karena ada di luar kendali atau di luar kemampuan kita. Nah, yang kedua adalah situasi ketakutan yang terjadi di dalam diri kita sendiri, karena perasaan-perasaan kita sendiri, hal-hal yang sesungguhnya bisa kita pahami, yang sesungguhnya bisa kita atasi, tapi kita benar-benar dikuasai oleh roh ketakutan. Misalnya, kita mau mengambil keputusan untuk sesuatu tertentu yang kita tahu bahwa itu hal yang baik, tetapi karena
apa yang kita putuskan itu berefek atau berakibat terhadap mungkin hubungan persaudaraan kita, mungkin hubungan persahabatan kita dengan orang lain. Kita takut orang tersinggung, kita takut orang tidak menghargai kita, secara khusus dalam hal-hal yang kita pikirkan bahwa kita harus memutuskan, kita harus mengatakan hal-hal yang benar. Kemudian kita takut jangan-jangan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan berakibat buruk terhadap hubungan kita dengan orang lain, terhadap hubungan kita dengan sahabat kita, keluarga kita, sehingga kita tidak mampu untuk mengambil keputusan. Nah, untuk bagian ini saya ingin mendorong kita untuk meminta kekuatan dari Tuhan supaya kita diberi kemampuan untuk menerima roh keberanian, bukan roh ketakutan, untuk menghadapi apa yang harus kita hadapi dalam kebenaran-kebenaran, untuk melakukan apa yang kita harus lakukan dalam kebenaran-kebenaran, seperti burung merpati yang tulus, yang tidak takut, yang tenang untuk bernyanyi atau dalam situasi keadaannya. Sehingga ketika kita ada dalam situasi ketakutan, hati yang diliputi oleh ketakutan, meskipun kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu benar, apa yang kita lakukan itu punya efek yang baik sesungguhnya juga, tetapi tentu ada bagian yang efeknya tidak bagus, maka kita minta roh dari Tuhan supaya kita sanggup untuk mengambil keputusan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan saya memilih surat 1 Timotius pasal 1, kita lihat bagaimana kita diberi kemampuan untuk mengambil keputusan, melakukan tindakan-tindakan dalam hal-hal yang kita tahu bahwa itu hal-hal benar yang harus kita lakukan. Nah, kita ini diberi oleh Tuhan roh kekuatan, bukan roh ketakutan, sehingga kita jangan takut ketika kita akan memutuskan untuk mengambil tindakan-tindakan dalam hal-hal yang benar, karena Tuhan memberi bagi kita kemampuan-kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik dan benar di dalam hidup kita. Itu yang kita harus lakukan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu bagian pertama yang kita belajar tentang bagaimana sang pemazmur menyatakan kepada Tuhan tentang situasi ketakutan yang ia hadapi, tapi ia tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Dan bagian yang kemudian ayat yang tadi menjadi inspirasi untuk sebuah lagu tentang sengsaraku Tuhan yang menghitung dan ia tampung air mata di dalam kirbat. Bagian ini bagus sekali, saudara-saudara. Saya belajar dan menemukan arti yang dalam dari dua makna ini. Yang pertama itu adalah Tuhan yang menghitung-hitung sengsara. Nah, bagian ini dihubungkan oleh sang pemazmur dalam tafsiran itu berkaitan dengan penghakiman Tuhan terhadap permohonan yang disampaikan oleh sang pemazmur. Dan sang pemazmur menggambarkan Allah sebagai hakim yang akan memutuskan apa yang ia sampaikan, sehingga ia mengatakan sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi pertimbangan-pertimbangan Tuhan terhadap situasi kesengsaraan yang dialami oleh sang pemazmur atau oleh Raja Daud itu menurutnya telah diperhatikan oleh Tuhan, telah diterima oleh Tuhan, telah ia sampaikan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menghitung-hitung sengsara yang ia sampaikan kepada Tuhan ini. Nah, karena itu saudara-saudara, saya percaya sekali bahwa kesengsaraan orang yang benar itu diperhatikan oleh Tuhan. Kesengsaraan orang yang jujur diperhatikan oleh Tuhan. Kesengsaraan orang yang tulus diperhatikan oleh Tuhan. Atau kesengsaraan akibat kebenaran, kejujuran, ketulusan, percaya bahwa itu diperhatikan oleh Tuhan. Sebagai hakim yang adil, ia akan menghitung-hitung semua kesengsaraan pengalaman hidup orang-orang benar. Nah, itu makna bagian yang pertama dari ayat yang ke-9. Dan yang kedua, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Nah, kirbat itu menjadi gambaran dari tempat menyimpan air, dan ini terbuat dari kulit binatang seperti kambing, domba. Ada beberapa jenis binatang yang kulitnya dipakai untuk
dibuat kirbat. Dan prosesnya itu ada yang diasapi atau seperti diasapi sampai keras. Nah, ada dua gambaran dari kirbat. Yang pertama itu adalah dia menggambarkan dalam proses pembuatan kirbat itu juga menjadi satu bagian di mana kesengsaraannya itu seperti sebuah proses pembentukan kirbat, sehingga ia harus diasapi sampai menjadi seperti kirbat yang kuat. Lalu kemudian kekhususan penyimpanan air di kirbat. Itu air yang ada dua. Di kirbat itu bisa dipakai untuk pengurapan, dan kirbat itu sebagai persediaan minuman yang sangat khusus. Artinya minuman sampai dengan persediaan paling akhir, persediaan paling terakhir, baru kemudian boleh diminum. Lalu waktu minum dari kirbat dalam keadaan peperangan itu dia cerita bahwa orang minum dari kirbat itu tidak satu kali langsung habis, tetapi perlahan-lahan. Persediaan air di kirbat itu sangat khusus. Nah, sehingga kirbat ini menggambarkan bagaimana ia mengatakan, dan air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Jadi air mata orang yang sengsara itu adalah air mata yang khusus. Air mata yang ditampung, diisi dalam proses kirbat yang khusus juga. Sehingga saudara yang Tuhan kasihi, jangan khawatir ketika kita melakukan kebenaran, ketulusan, kejujuran, lalu kita mengalami kesengsaraan, kita menangis kepada Tuhan, kita menyampaikan isi hati kita dalam ketakutan yang membuat kita takut kepada Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan kesengsaraan kita. Dan sekali lagi kita harus percaya kepada Tuhan, kepada Allah dalam kekuatan kebenaran firman-Nya. Kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 menuliskan bahwa Allah berfirman, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah, itu adalah kekuatan firman Allah. Itulah yang diyakini oleh Daud dalam pengalamannya, bahwa apa yang dikeluarkan dari mulut Allah, dari firman Allah, tidak akan kembali dengan sia-sia, dan firman Allah tidak pernah gagal. Ini yang kita yakini. Saya juga menghubungkan itu dengan Yohanes pasal 1 ayat 1, jika sang pemazmur Raja Daud mengatakan bahwa firman-Nya kupuji, firman-Nya kupuji, kepada firman-Nya aku percaya. Maka Allah yang adalah firman, dan firman itu adalah Yesus, maka kekuatan yang kita punya itu adalah kekuatan yang datang dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, satu sukacita bagi kita bahwa kita terus belajar firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, ketika kita belajar firman Tuhan, jangan hanya sebuah rutinitas perenungan, jangan hanya sebuah rutinitas belajar, tapi kita sungguh-sungguh mencari kekuatan di dalam firman Tuhan itu untuk mengubah hidup kita, untuk memampukan kita, untuk membuat kita benar-benar menjadi berkat. Di situasi kita mengalami kelemahan, di situasi kita mengalami kesusahan, di situasi kita mengalami kehimpitan, mari kita membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin, serta hidup di dalam pengalaman-pengalaman kita. Nah, itu yang harus kita pegang. Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita diajak untuk merenungkan dan berefleksi dari kebenaran firman itu. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, satu hal yang saya belajar untuk temukan bagaimana firman itu mempunyai kekuatan yang hidup, dan firman itu benar-benar harus mempengaruhi kehidupan kita. Saya menceritakan bahwa selama 2 tahun saya coba untuk berdoa, baca Alkitab, lalu kemudian ada jeda waktu yang hilang ketika saya tidak lagi belajar baca Alkitab dengan teratur dan dengan disiplin untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu ketika saya mulai lagi seperti ini saat pandemi, dan sekarang lebih lagi ke saat saya mulai mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan,
saya belajar dari firman Tuhan yang mengajar saya untuk tidak hanya menerima berkat dari diri sendiri, tetapi membagi kepada orang lain dari cerita Yesus tentang talenta. Kalau Tuhan memberi kita 5, 2, dan 1, maka kita harus belajar mengembangkan itu menjadi berlipat ganda. Sehingga saya hari ini ketika tidak lagi menjadi seorang pendeta jemaat, saya menjadi pendeta yang bekerja pada lembaga, maka hubungan saya secara langsung terhadap anggota jemaat itu tentu berkurang, karena saya melakukan pekerjaan-pekerjaan di lembaga, bukan di dalam jemaat. Nah, bagaimana saya mengembangkan atau membagi berkat dari firman, dari apa yang Tuhan beri kepada saya? Ketika saya belajar Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, saya diajak untuk merenungkan bahwa Tuhan bukan hanya gembala saya, tapi gembala semua orang yang percaya. Bagaimana saya memberitahukan semua orang yang percaya, secara khusus warga jemaat, kalau saya tidak terkoneksi lagi dengan warga jemaat secara langsung? Maka inilah caranya saya membagi berkat yang ada pada saya. Jika saya punya satu talenta ini, yaitu bangun jam 6 pagi, merenungkan firman Tuhan, maka saya harus membaginya dengan orang lain. Kalau saya mulai dengan orang lain di dalam keluarga saya, anak-anak saya sudah mulai di jam 9 malam setiap hari, maka dengan orang lain yang tidak terkoneksi langsung dengan saya bisa menggunakan cara seperti ini supaya kami sama-sama atau mereka paling tidak juga menerima berkat dari apa yang saya terima dari Tuhan. Itulah cara bahwa firman yang kupuji itu benar-benar memberkati saya, benar-benar menjadi kekuatan bagi saya, bahwa saya dalam situasi ini tetap membagi berkat, menjadi berkat karena firman Tuhan yang saya pahami, karena firman Tuhan yang hidup di dalam saya mengajar saya bahwa saya jangan menyimpan talenta satu saja yang Tuhan kasih pada saya, tapi saya harus membaginya. Bagaimana cara saya membagi? Tuhan memberi saya hikmat dan kemampuan untuk membagi talenta dari apa yang saya terima. Nah, inilah kekuatan firman Tuhan, sehingga saudara-saudara percaya bahwa dengan mempelajari kebenaran-kebenaran firman Tuhan, bukan hanya kekuatan waktu kita mengalami kesengsaraan secara fisik, atau bukan hanya kita mengalami tekanan-tekanan batin, masalah-masalah emosi, tapi juga hikmat dan pengertian Tuhan datang pada kita untuk bagaimana kita mengalami hubungan yang dalam dengan Tuhan secara pribadi, yang memberi bagi kita kekuatan-kekuatan secara pribadi untuk mengatasi situasi sekeliling kita yang tidak sanggup kita atasi atau yang ada di luar kemampuan kendali kita. Kepada Allah kita berseru, kepada Allah kita bergantung, kepada Allah kita hidup. Firman Tuhan adalah kekuatan kebenaran, ya dan amin. Nah, sehingga itu kita terima dan kita ambil. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Itu bagian dari firman Tuhan yang hidup, yang tidak keluar dengan sia-sia. Menjadi kekuatan bagi orang yang kesepian, menjadi kekuatan bagi orang yang seolah-olah tidak dihargai, menjadi kekuatan bagi anak-anak yatim, menjadi kekuatan bagi janda, menjadi kekuatan bagi para duda, orang-orang yang merasa hidup sendiri dan sengsara dalam kesendirian mereka, yang patah hati. Tuhan, berikanlah aku roh yang teguh dan bangkitkan di dalamku roh semangat untuk hidup di dalam kekuatan Tuhan. Jangan mengambil daripadaku rohmu. Inilah firman Tuhan yang kita pegang, kita pakai dan minta kepada Tuhan. Dan firman Allah itu hidup dan kuat. Ibrani mengatakan hidup dan kuat bagaikan pedang bermata dua, yang dapat membelah sampai ke dalam pikiran-pikiran, ke perasaan, bahkan sumsum. Wow, ini kekuatan yang luar biasa dari firman Tuhan. Nah, itu yang dipergunakan oleh sang pemazmur sebagai kekuatan yang memberinya penghiburan, kekuatan yang memberinya kemampuan untuk berkata bahwa tidak ada yang dapat mengalahkannya. Manusia siapapun dia tidak takut. Nah, itu yang dikatakan. Apakah yang dapat dilakukan manusia
terhadap aku, karena kekuatan ada di dalam batinnya, kekuatan ada di dalam jiwanya. Ketika kekuatan ada di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, sampai rontok, runtuh, hancur tubuh jasmani kita, tapi pasti kekuatan itu memberi kita kemampuan. Nah, itu yang saya lihat dan saya belajar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mengalahkan dirinya, meskipun sampai ia rontok, ia dihancurkan, bahkan ia mati sebagai manusia. Tapi kekuatan di dalam dirinya sebagai Tuhan memberi baginya kekuatan untuk menerima dan menghadapi kesengsaraan yang harus ia hadapi sebagai seorang manusia untuk menebus manusia yang berdosa. Nah, itu yang kita terima. Sehingga di ayat yang 13 dan ke-14 ini dua pelajaran kita terima. Pertama, dalam situasi sengsara sekalipun, jangan lupa janji kepada Tuhan. Tetap mengingat perjanjian kita dengan Tuhan. Nasar dan korban syukur adalah simbol dari sang pemazmur dalam perjanjian pribadinya dengan Tuhan Allah. Inilah ajaran yang kuat dalam keyakinan dan kepercayaan Taurat bahwa perjanjian kepada Allah harus diikat dengan membayar nasar dan mempersembahkan korban. Nah, karena itu dalam situasi apapun tetap harus membayar nasar, mempersembahkan korban. Apa sebenarnya nasar dalam hidup kita di perjanjian baru kepada Allah di dalam Yesus Kristus? Nah, memang saya kemudian juga belajar dari para hamba Tuhan, para pengkhotbah, para penginjil yang diberi kemampuan oleh Tuhan. Lalu dalam iman saya sendiri bahwa nasar kepada Tuhan itu pertama-tama adalah hati saya, iman saya. Saya bernasar untuk tetap percaya kepada Yesus Kristus di dalam situasi apapun. Karena itu meskipun saya akan mengalami kesengsaraan karena Tuhan Yesus, karena iman saya tidak akan goyah, saya tidak akan mundur. Nah, saudara-saudara, mungkin beberapa di antara saudara tahu bahwa di media sosial seperti yang kita gunakan ini, kita benar-benar mengalami goncangan-goncangan, mengalami tantangan-tantangan, bahkan hujatan-hujatan dari orang-orang atau dari pribadi-pribadi tertentu, bukan dari lembaga. Misalnya kita mengatakan bahwa kita mendapat hujatan, hinaan terhadap iman kita dari saudara-saudara yang tidak seiman dengan kita. Tapi juga di antara kita sesama orang Kristen, sesama orang yang percaya, mengaku percaya kepada Yesus Kristus, dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan doktrin-doktrin, dengan ajaran-ajaran kita melihat bahwa hampir banyak sekali, atau kita bisa sebut penginjil, pengkhotbah, pendeta, orang-orang besar di dalam institusi atau lembaga gereja saling menyudutkan, saling menjatuhkan, saling menghina satu dengan yang lain dengan kepandaian-kepandaian mereka, dengan tafsiran-tafsiran mereka sendiri. Nah, saya dalam perjanjian pribadi dengan Tuhan, dalam bernasar kepada Tuhan, bagaimana saya tetap teguh kepada Yesus Kristus dan jangan terpengaruh dengan situasi seperti itu. Nah, itu yang saya pegang. Lalu kemudian, apa nasar saya kepada Tuhan atau janji pribadi saya kepada Tuhan yang harus saya korbankan? Yesus telah menjadi korban yang sejati, sehingga tidak ada korban apapun yang dapat kita beri yang dapat melebihi korban persembahan dari Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya bernasar, saya berjanji, selama Tuhan memberi saya kekuatan dan kemampuan, saya akan berjuang untuk hidup di dalam hubungan dengan Tuhan, dengan berjuang menanggalkan semua kedagingan saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena ada sisi kedagingan yang seringkali menjadi kebanggaan saya atau kebanggaan kita yang kita pertahankan, sehingga itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya belajar untuk bernasar Tuhan, saya mau
untuk benar-benar hidup di dalam kekuatan Tuhan, bukan belajar firman ini secara teori atau bukan sebagai satu rutinitas saja, tapi benar-benar bagian itu harus menguatkan saya. Sehingga saudara-saudara, saya bernasar bahwa selama saya Tuhan kasih kekuatan dan kemampuan di setiap jam 6 pagi sampai dengan jam 7, Tuhan berikan saya kemampuan untuk belajar firman Tuhan sesuai dengan hikmat yang Tuhan beri bagi saya, lebih dan kurang. Kepada orang yang mendengar dan menerima, Tuhan beri mereka hikmat. Lebih dan kurang sesuai dengan penafsiran pengertian orang yang lebih dari saya, Tuhan menolong saya. Tapi nasar saya adalah, saya ingin membagi berkat ini bagi orang yang Tuhan izinkan menerima berkat ini. Sehingga dalam kelebihan dan kekurangan yang saya pergunakan, saya tetap berusaha untuk menggunakannya. Nah, saudara-saudara bisa menemukan berulang kali secara teknis saya mengalami persoalan. Misalnya sampai dengan pagi ini pun juga masih ada kekurangan-kekurangan dalam hal-hal teknis, karena saya belajar untuk mengoperasikan, menggunakannya sendiri sebagai janji saya bahwa selama tidak ada hambatan yang tidak bisa saya atasi, tapi ketika saya masih bisa mengatasi, maka saya akan tetap membagi kebenaran firman Tuhan di jam 6 sampai dengan jam 7 sesuai kekuatan dan hikmat yang Tuhan beri bagi saya. Itu nasar saya. Nah, sehingga apa hubungan antara nasar dan korban persembahan dalam situasi sengsara? Bukan hanya situasi kesengsaraan, tapi dalam situasi keadaan apapun kita, apa nasar kita kepada Tuhan, haruslah kita tepati dan kita pegang. Karena kita percaya Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan berjalan di depan kita, dan Tuhan akan menjadi cahaya wajah kita. Sebab itulah di ayat 14 ia bersaksi, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Nah, saudara, jika sang pemazmur mengatakan bahwa engkau meluputkan aku dari maut, kita percaya Tuhan pasti meluputkan kita dari situasi tertentu yang mungkin tidak terlalu besar seperti maut, tapi dari situasi tertentu yang kelihatan sangat sederhana, dan itu pasti menjadi penghambat. Tapi Tuhan meluputkan kita dari situasi yang menghambat kita, dari situasi yang menjatuhkan kita, dari situasi yang menghalangi kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saya kasih contoh yang sederhana, mungkin ini kelihatan sangat kecil. Nah, sebagai seorang pendeta, kita punya perlengkapan tertentu untuk pelayanan, dan salah satunya yang paling besar itu adalah toga atau jubah. Nah, di satu pengalaman tertentu saya karena kelelahan dan sudah selalu menyediakan jubah atau toga itu di dalam tas, sehingga satu minggu pagi saya pergi dengan buru-buru, lalu kemudian ambil tas yang salah. Nah, saudara-saudara, sampai di tengah jalan saya mau memeriksa kacamata, karena sudah saya taruh selalu di dalam tas kacamata dan seluruh perlengkapan. Dan Alkitab itu ada di tas tangan, tidak ada di dalam tas toga. Jadi saya waktu ambil tas tangan sudah percaya bahwa ada toga, Alkitab semua sudah tersedia. Padahal saya salah mengambil tas jubah, salah mengambil. Dan sampai di tengah jalan saya memeriksa kacamata di dalam tas jubah, ternyata saya lihat bahwa ini tas yang salah. Dan itu sudah waktu untuk ibadah kurang 30 menit, saya tidak mungkin berbalik. Lalu teman saya di jemaat di mana saya mau pergi melayani, puji Tuhan, dia itu sakit, sehingga jadwal pelayanan dia tidak jadi. Dia baru saja konfirmasi untuk mengganti dari tugasnya ke teman yang lain. Sehingga saya telepon dan kasih tahu situasi saya di tengah jalan ini, entah saya mau balik atau bagaimana solusinya. Lalu saya telepon dan saya kasih tahu, teman, minta maaf karena saya sudah sampai di tengah jalan, tapi tugas saya ketinggalan. Dan teman pimpin di jemaat mana, bagaimana? Lalu saya dalam keadaan panik dan dia bilang begini,
oh Ibu Pendeta, puji Tuhan, saya tadi saja baru konfirmasi untuk ganti jadwal dan saya tidak melayani, saya tetap ada di jemaat karena saya sedang sakit. Jadi Ibu Pendeta, mari lanjut saja perjalanan, bisa memakai toga saya, jubah saya. Wow. Nah saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, ini maksud saya bahwa Tuhan meluputkan saya dari situasi kesalahan tertentu yang menurut saya itu kelihatan sangat kecil. Ini bukan situasi kematian di mana Tuhan meluputkan sang pemazmur, tapi Tuhan sedang meluputkan saya dari situasi yang sesungguhnya punya pengaruh sangat besar, baik terhadap saya, terhadap teman pendeta saya, maupun terhadap jemaat. Karena saya yang bertugas untuk melayani, dan perlengkapan untuk pelayanan tidak mungkin tidak saya pakai. Dan kalau saya balik, itu saya sudah akan kembali lagi dan terlambat pasti 1 jam. Dan itu sesuatu yang saya pelajari, yang saya rasakan bahwa Tuhan dapat meluputkan kita dalam situasi apapun yang kita pahami. Ketika kita percaya dan taruh pada Tuhan seluruh pengalaman hidup kita dan menyadari bahwa itulah pertolongan Tuhan. Lalu saya memahami bahwa Tuhan berjalan di depan saya dan cahaya kehidupan itu saya miliki dari Tuhan. Nah saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan kita telah pelajari dari Mazmur pasal 56. Mari kita belajar dari bagian-bagian ini bahwa Allah di dalam Tuhan kita itu harus selalu kita datangi, selalu kita hampiri, selalu kita cari, selalu kita jumpai dengan permohonan, kasihanilah aku ya Allah. Dalam situasi apapun ini menunjukkan kita bergantung penuh kepada Allah dalam kerendahan hati kita. Entah waktu kita senang, entah waktu kita susah, entah waktu kita sedang dihimpit, kita sedang ada tergesa-gesa diburu oleh ketakutan-ketakutan. Jangan lupa panggil Allah. Ingat firman-Nya. Firman-Nya itu adalah kekuatan bagi kita. Karena itu inilah berkat firman Tuhan untuk kita yang menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus yang punya kekuatan, yang adalah firman yang hidup itu, memberi kita kemampuan, keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan memperhitungkan sengsara kita, air mata kita ditampung di dalam kirbat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk kita sekali lagi bagian Alkitab di minggu ini yang menguatkan menjadi pelengkap bagi kitab Mazmur yang kita pelajari, kita sudah terima kemarin di Injil Yohanes pasal yang ke-15, kita menerima ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Mengapa sahabat? Kemarin kita belajar bahwa ada sahabat yang curang, ada sahabat yang pengkhianat, tapi Tuhan bukanlah sahabat seperti demikian, karena Tuhan membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib, rela menjadi korban bagi kita yang Ia kasihi, sehingga ketika kita menjadi sahabat-Nya, kita menerima kekuatan dari Tuhan untuk memampukan kita memahami apa arti kehidupan kita di dalam kekuatan-kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Mazmur 56 menguatkan